Pernah bicara, Cacan ada lagi. Hari ini kita mau cerita-cerita bagaimana perpustakaan itu sekarang, apalagi perpustakaan daerah itu semenarik apa sih? Ada Ibu Adiah Chandrasari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Ibu Diah adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, Saya betul. selalu gugup dengan Ibu kalau Aduh, ketemu. Tapi saya lebih gugup lagi, mau pengen tanya tentang gimana sih perpustakaan itu menghadapi era digital sekarang, apalagi di Kalimantan Tengah. Iya, kita sekarang menekankan ya bahwa perpustakaan itu tidak hanya sekedar buku saja saat ini. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan di sana, yang bisa dikerjakan di sana. Nah, kemudian juga tentu kita beradaptasi juga sekarang dengan kemajuan teknologi informasi ya. Jadi kami juga mempunyai digital library, perpustakaan digital, kemudian juga kita mempunyai media-media sosial yang kita aktifkan di situ. Nah itu jadi perpustakaan itu memang harus adaptif dengan perkembangan zaman, terutama dengan teknologi informasi sekarang yang begitu cepat perkembangannya. Nah itu yang kami juga ikut menyesuaikan diri seperti itu. Ini berarti perpustakaan yang akhirnya menyesuaikan keadaan sekarang ya? Iya dong. Jadi bagaimana kita menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, Gen Z, yang memang sangat familiar sekali dengan digitalisasi, ya kita juga harus merangkul keinginan mereka seperti itu. Transformasinya gimana? Bukunya berkurangkah rak-raknya atau ada media baru kayak komputer atau media belajar atau seperti apa? Tentu rak-raknya tidak berkurang, malah kalau bisa bertambah ya, karena buku-buku konvensional juga masih tetap digemari. Tetapi pelayanan digitalisasi tetap kita ikuti di perpustakaan. Ada itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita mempunyai digital library, kemudian juga ada komputer-komputer juga untuk mereka melihat di walaupun kita masih belum ada ruang digitalnya karena memang keterbatasan ruang, tapi kami menuju ke arah sana juga. Oh ya, kita juga ada fasilitas bioskop mini. Iya, bioskop mini. Di situ juga kita melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan digitalisasi ini. Ada beberapa tempat ya, beberapa ruangan begitu yang ada akses untuk digitalisasi. Oke, berarti ini alasan kenapa Dinas Perpustakaan dan Arsip juga mengembangkan nggak cuma konvensional akhirnya gitu. Betul, jadi konvensional itu kan model lama ya. Iya. Update-nya juga pasti lama banget. Betul, dan pengunjung perpustakaan juga kan tidak harus selalu datang ke perpustakaan sebenarnya. Tidak selalu harus datang ke perpustakaan daerah, tapi juga mereka bisa mengakses kegiatan-kegiatan, program-program dari perpustakaan daerah melalui media-media sosial, kemudian juga digital library-nya itu. Nah, ini kan terkait layanan perpustakaan digital. Betul. Perpustakaan adalah media dan semua yang disuguhin. Kalau kita pun masih pakai kartu nggak Bu? Atau pakai paper atau pakai aplikasi sekarang? Pakai kartu anggota maksudnya. Betul. Pakai, tetapi memang bisa saja kita bisa cetak print out-nya, tetapi juga tidak harus ya. Jadi kalaupun mereka ingin membuat kartu perpustakaan, bisa melalui digital library itu, kemudian juga bisa melalui layanan-layanan hotline-nya. Jadi ada nomor WA yang bisa dihubungi seperti itu. Jadi tidak harus datang ke sana untuk membuat kartu perpustakaan. Jadi mereka bisa bikin sendiri lewat webnya, lewat WA. Nah itu nanti dikirim filenya. Bus itu zaman dulu tuh dikasih kartu putih, diketik gitu Bu, terus ada fotonya ditempel, dikasih cap. Itu zaman dulu itu kan? zaman dulu. Ya gue cerita aja, perubahan banyak banget. Sekarang terlalu jadul ya. Iya, jadi itu tadi kita juga menyesuaikan ya, harus adaptif gitu dengan perkembangan zaman. Oke. Nah kalau minat baca, ini kan orang tuh lebih banyak baca di handphone dengan segala literasi yang mungkin tersaring dan tidak gitu. Sementara kalau di perpus itu jelas medianya, bukunya, penerbitan segala macam gitu. Kita bicara minat baca deh untuk sekarang. Buku sama digital Ibu melihatnya seperti apa? Lebih banyak di mana orang mencari? Kalau kita melihat
saat ini minat baca ke perpustakaan cukup tinggi ya. Yang datang ke perpustakaan artinya mereka mengakses buku-buku konvensional ya. Itu juga cukup tinggi. Jadi per hari kami biasanya menerima kunjungan paling sedikit itu 100, 125 sampai dengan 200 lah, katakan seperti itu paling banyak ya. Tapi bahkan lebih banyak lagi kalau misalnya kunjungan itu misal ada anak-anak sekolah satu kelas atau 2 kelas datang seperti itu akan bertambah lagi. Jadi rata-rata aja itu sekitar 100 sampai dengan 200 kunjungan per hari. Itu yang melihat langsung datang ke sana. Tetapi juga kita tidak menutup mata juga bahwa ternyata mereka mengakses layanan perpustakaan yang tidak datang ke sana melalui digital library itu cukup banyak juga. Kemudian juga perpustakaan keliling. Jadi kita punya perpustakaan keliling juga yang mendatang. Betul. Jadi ada 2 unit mobil ya yang kita punya, yang kita bisa bawa ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, itu juga salah satu upaya dari pemerintah untuk menggiatkan, menguatkan ya minat baca dari masyarakat seperti itu. Berarti kalau tadi Ibu punya 2 unit di dinas untuk bisa ke masyarakat, kita kalau punya acara atau kegiatan, boleh nggak sih mengundang mobil ini? Bisa banget, bisa banget. Iya, banyak yang seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka menginginkan kehadiran dari perpustakaan keliling di situ. Kita fasilitasi yang seperti itu, kita akomodir. Tetapi di luar itu kita juga mempunyai agenda sendiri. Jadi memang kita punya jadwal ke sekolah-sekolah, ke kelurahan-kelurahan misalnya, ke desa-desa. Memang saat ini kita masih menjangkau daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dari Palangkaraya. Karena kabupaten kota juga sebenarnya mempunyai perpustakaan keliling ya. Jadi kalau daerah-daerah yang jauh ya kita serahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah, masing-masing dinas perpustakaan dan arsipnya dengan perpustakaan kelilingnya. Yang kami bisa datangin itu adalah beberapa kabupaten yang tidak terlalu jauh dari Palangkaraya, misalnya Pulang Pisau, kemudian Gunung Mas yang dekat-dekat sini ya, gitu ya. Iya, kemudian Katingan, nah itu kami bisa datangi, atau di Kota Palangkaraya tapi yang agak pinggir seperti itu yang kita agendakan. Tetapi sekali lagi kalau misalnya ada komunitas, ada lembaga, instansi yang memang membutuhkan untuk diberikan pelayanan oleh perpustakaan keliling dalam beberapa acara mereka, kami siap melayani itu. Oke. Apa sih sebenarnya tantangan sekarang itu untuk literasi buat anak muda ya? Saya juga muda sih, Bu. Apa sih kayaknya tuh lebih suka sesuatu scroll, medsos, iya benar. Gitu. Ya memang tantangannya cukup besar ya di era digital seperti sekarang. Ada konten-konten hiburan yang mungkin lebih menarik, game online misalnya. Kemudian juga film-film ya, kayak drama Cina, drama Korea. Itu kan sangat menarik sekali ya. Oleh karenanya memang tentu kita dituntut untuk adaptif ya dengan perkembangan zaman saat ini. Jadi kayak mencoba juga untuk membuat konten-konten misalnya di media-media sosial kami yang adaptif, yang disukai oleh generasi muda. Tentu kami juga melibatkan mereka, generasi muda tersebut gitu. Nah, kami banyak melakukan kerjasama, baik dengan pihak sekolah-sekolah, kemudian juga dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan komunitas-komunitas literasi untuk membuat agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu bisa menarik untuk mereka. Jadi misalnya dengan perguruan tinggi kami libatkan juga mahasiswa-mahasiswa untuk membuat konten-konten menarik yang kami pikir itu bisa membuat mahasiswa lain, generasi muda juga tertarik gitu untuk ikut. Yang kami miliki ini adalah Huma Betang Digital Library. Saya juga ngelihat di App Store ya kalau nggak salah ya, Play Store juga itu ada. Iya, jadi ada Huma Betang yang dimiliki oleh mereka Dispenda yang dikeluarkan itu untuk pajak dan lain-lain seperti itu ya. Dinas Pendidikan juga ada ya, kemudian juga Dinas Perpustakaan dan Arsip ini berkaitan dengan perpustakaan digital. Nah,
Kedepannya barangkali kami akan duduk bersama, mungkin ini luar biasa ini Menyatukan satu pencetus saja. iya menyatukan agar itu semua bisa terintegrasi dalam satu aplikasi besar ya yang menjadi program Pak Gubernur seperti itu. Karena sebenarnya kalau satu aplikasi lebih mudah semua Ibu mengeceknya. Jadi kan kalau kita buka satu aplikasi besar yang Ibu bilang tadi, itu Betul. kita bisa mengecek dengan mudah. Karena kalau masing-masing agak susah ya. Ya, sebenarnya itu wacana pernah dilontarkan kalau tidak salah oleh Kominfo. Jadi ada satu aplikasi besar yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah kalau tidak salah ya pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan ke arah sana ya. Bisa disatukan ya. Iya, jadi nanti masuk ke situ aplikasi besarnya, kemudian ada room-roomnya barangkali ya. Ini room dari dinas ini, Nah, dari dinas ini. Ya, lebih mudah soalnya. iya betul. Jadi ada beberapa mungkin sudah ya terintegrasi. Tetapi kalau yang Humabeta Library ini emang Tersendiri. tersendiri. Nah, kan jadi kita harus bertanya ke Bu. Betul. Dan Betul, ini ini PR ide yang banget luar nih. biasa. Iya benar. Nanti saya coba komunikasi. Betul. Mudah-mudahan bisa terintegrasi. Iya, bisa jadi pada saat penyebutan Humabetang itu secara keseluruhan ada dalam satu aplikasi. Karena ada banyak sekali dinas yang juga menggunakan aplikasi ini, tapi dia masing-masing. Kenapa Iya, nggak di satu center? iya benar. Ini ide yang luar biasa ya. Kan kita jadi bingung Bu, mau ngobrol, udah dicek di aplikasi Humabetang buat yang mana? Kita selalu akan mulai kayak gitu kan. Iya. Yang mana yang pajak atau yang Iya, kalau itu mungkin aplikasi Humabeta pasti ada keterangan lain selain itu ya. Kalau kita Humabetang Digital Library. Nah kan berbeda lagi. Iya. Semoga ini bisa disatukan ya. Iya, mudah-mudahan ke depannya. Ini usulan yang menarik nih. Nanti kita bicara Dukcapil masuk lagi beda lagi. Iya kan, Saya sambil minum ya? Boleh sambil minum silakan. Iya. Ini minuman dari Kotin, jadi dia produksi sendiri. Jadi Iya, Platinum. Platinum dari Kota Waringin Timur. Jadi dia produksi sendiri dan ini tuh bareng sama Warta Kalteng untuk juga Air dari mana nih? Apakah air dari pegunungan? air dari, Atau dari- Kabupaten Kota Waringin Timur. Secara spesifik tidak disebutkan ya. Yang disebutkan. Masih Siapa tahu aman. nanti dari air pegunungan atau air hutan Ya, atau air air sungai yang disuling ya. Nah, Kan boleh bisa saja. jadi ya. Saya minum ya. Silakan Ibu, sambil minum. Nah ini menarik ya. Semoga tadi aplikasi bisa tersampaikan gitu. Ini saya mau curhat. Ay, Saya silakan. adalah pengguna gadget dan juga sering banget nonton gadget gitu. Buku itu ada. Terkadang tersentuh pun hampir tidak, kadang-kadang. Tapi kalau mencari literasi dan juga bahan, saya juga akhirnya ujuk-ujuk nyari di buku. Karena harus pakai source yang benar gitu. Ya. Buku fisik tuh bertahan nggak sih Bu sebenarnya sekarang? Di serba digital dunia sekarang ini. Oh iya, tadi sudah saya sampaikan juga, mungkin belum sampai ke situ. Melihat tingkat kunjungan ke perpustakaan, artinya apa? Artinya buku fisik masih sangat diperlukan. Oke. Ya, buku fisik itu selain juga nyaman di mata pada saat kita melihat ya. Terus juga kita tidak terdistraksi dengan konten-konten lain, iklan-iklan dan lain sebagainya. Kemudian kita punya nilai koleksi. Coba kalau misalnya kita punya buku-buku terus kita koleksi kan terlihat indah ya. Betul. Nah, kalau buku-buku yang buku-buku digital bisa saja nanti kita bisa baca-baca terus hilang setelah itu. Betul. Nah, itu yang menjadi pembeda. Jadi nilai koleksi itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh digital, oleh buku digital. Nah, itu ternyata masih banyak peminatnya. Kenyamanan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga kita tidak terganggu dengan iklan-iklan, notifikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat buku konvensional masih diminati. Nah, saya pikir antara buku konvensional dan juga buku-buku digital ini saling melengkapi. Buku digital ini sangat mudah diakses, kemudian juga lebih murah barangkali dari buku-buku koleksi ya, konvensional ya. Karena kalau kita mau mengkoleksi buku-buku konvensional tentu ada harga yang barangkali lebih mahal ya, yang harus kita keluarkan. Jadi ini saling melengkapi. Ada banyak orang yang masih membutuhkan buku-buku konvensional dan mudah-mudahan tidak mengganggu. Walaupun memang mau tidak mau peminat untuk pembeli ya untuk buku-buku konvensional pasti berkurang pada saat sekarang. Tetapi masih saling berjalan saling
apa istilahnya ya, memenuhi gitu loh. Iya. Yang satu Tidak ada memenuhi, yang digital, tidak ada yang nasional. iya, jadi saling bersama-sama, saling melengkapi satu sama lain eh, dalam rangka untuk peningkatan kegemaran membaca, kemudian juga indeks literasi masyarakat. Perpus ini membantu jualan buku juga nggak? Maksudnya menjual buku juga nggak? dari para penerbit dan juga Kalau menjual kita tidak, Oke, ya, kita tidak. Tapi Ya. kalau bazar sering kan Bu ya? Ya, kita mengajak bekerja sama dengan mereka para penerbit, para penerbit, kemudian juga siapa tahu ada penjual-penjual juga yang ingin bekerja sama dengan kita pada saat kita mempunyai kegiatan-kegiatan, nah mereka bisa ada bazar di situ. Iya, Karena itu salah satu buku di depan. Iya, karena itu salah satu kegiatan-kegiatan kita juga kan, kerjasama dengan mereka. Oke, ini menarik Bu. Ini kan kalau Iya. kita bicara buku ini adalah rata-rata kebanyakan pasti anak sekolah, Betul. SMP, SMA, SD. Betul. Baca, saya tuh zaman TK tuh kesana karena tuh ada buku-buku yang saya cuma mau lihat doang gitu, gambar-gambarnya. Nah sekarang tuh minat anak muda banyak nggak sih tetap ke perpus untuk lihat buku? Iya, memang kalau kita lihat tingkat kunjungan ke perpustakaan memang didominasi oleh anak-anak muda ya. Jadi anak sebenarnya dari TK, PAUD sudah ke sana. Tapi itu memang program mungkin dari sekolahnya. Perpus, ya. Iya, betul. Nah, rata-rata yang memang ke sana itu SMA dengan mahasiswa. Jadi mereka belajar di sana, mencari referensi di sana. Nah, kami juga dalam rangka untuk menarik minat dari para pelajar dan mahasiswa, para generasi muda itu untuk datang berkunjung ke perpustakaan, kami sudah membuat bagaimana agar perpustakaan itu menjadi nyaman. Ini terakhir ke perpustakaan kapan nih? Tahun lalu. Datang dong sekarang. Oke. Jadi perpustakaan nyaman, kemudian fasilitasnya kita lengkapi seperti itu tadi, ada bioskop ini di situ, jadi bisa melakukan berbagai kegiatan juga di situ, nonton bareng juga di situ. Nah, kita juga dalam rangka untuk menarik minat para generasi muda itu untuk datang berkunjung ke perpustakaan, kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan mengadakan berbagai kerjasama ya, dengan sekolah-sekolah, kemudian juga dengan perguruan tinggi, komunitas literasi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan mengadakan berbagai macam kegiatan di perpustakaan. Misalnya saja baru-baru ini kami mengadakan pameran kriya di perpustakaan, yang mana kriya tersebut adalah hasil karya dari anak-anak mahasiswa. Nah, jadi mereka menggelar pamerannya di situ. Dan yang berkunjung akhirnya jadi cukup banyak kan, jadi tidak hanya sekedar membaca buku ataupun mencari referensi dan lain-lain, tapi juga mereka melihat hasil karya teman-temannya, melihat hasil karya remaja-remaja lain gitu. Nah, kemudian tidak hanya itu, kami juga mengadakan kami bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya jurusan Sendra Tasik. Iya. Nah, jadi mereka kami ajak untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seni dan budaya di situ. Kemudian juga ada launching buku seni, kemudian juga bedah buku. Kemarin itu sama Bank Indonesia juga ya? Oh ya, tetapi itu memang kegiatannya Bank Indonesia yang di Duta Mall ya. Nah, ini kami sampaikan kepada mereka bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan daerah silahkan dipakai oleh komunitas. Karena memang banyak juga komunitas yang mereka tuh punya kegiatan tetapi tidak punya tempat, tidak punya wadah, tidak punya sekretariat dan lain sebagainya. Nah, kami sampaikan bahwa ayo kita kerjasama dengan perpustakaan untuk menggelar kegiatan-kegiatan tersebut. Kemarin ada gelar seni kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi seniman-seniman datang, mereka kemudian berdiskusi. Kemudian juga bahkan kami juga melibatkan agensi model untuk berkegiatan di sana. Jadi pernah ada fashion show anak-anak remaja di perpustakaan daerah. Di samping halaman ya? Bukan di halaman, kita di dalam. Jadi di sela-sela rak buku.
Jadi itu kan akan terlihat estetik sekali ya. Iya, iya. Di sela-sela rak buku dengan buku-buku tebal-tebal dan lain sebagainya, itu mereka berkegiatan. Ya memang waktunya kita sesuaikan pada saat pemustaka tidak ada, misalnya hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa tadinya perpustakaan daerah kita bukanya dari jam 9 sampai dengan jam 4. Sekarang kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Nah, mereka kan banyak tuh magang-magang dari perguruan tinggi kan. Nah, mereka kami ajak juga untuk terlibat di dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya, kepada pemustaka. Pemustaka adalah mereka yang datang untuk menikmati layanan perpustakaan. Jadi sekarang buka dari jam 8 sampai dengan jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Wah. Iya. Setiap hari. Tidak hanya Senin sampai Jumat, tetapi juga Sabtu dan Minggu. Jadi di hari-hari tersebut, terutama di hari Sabtu dan Minggu, kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu tadi. Kreatif, jadi iya, sekarang ada jam berbahasa Inggris setiap hari Sabtu. Jadi pada hari Sabtu semua, baik itu mereka yang datang, kami harapkan bisa berlatih bahasa Inggris, kemudian juga yang menerima, walaupun ya dengan kemampuan yang sangat terbatas, tetapi berani untuk mencoba. Iya, betul. Nah, itu salah satu upaya-upaya, bukan salah satu ya, salah banyak ya. Itu banyak upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Banyak agenda kreatif ternyata, Bu Dia. Betul. Jadi orang tidak hanya datang berkunjung untuk mencari buku aja, tetapi juga dengan berbagai kegiatan tersebut, otomatis mereka akan datang dengan berbagai kegiatan yang ada seperti itu. Masih banyak lagi lah kegiatan-kegiatan lain. Dari kebutuhan untuk hadir cuma lihat sampai penasaran isi buku itu apa. Iya. Akhirnya bisa jadi kebutuhan juga. Betul. Nah, mungkin sebagai perbandingan saya ingin sampaikan bahwa pada tahun 2025 kunjungan ke perpustakaan, ini perpustakaan daerah ya, di luar yang perpustakaan digital, kemudian juga perpustakaan keliling, itu sekitar 12.600 sekian. Nah, untuk 2026 dengan berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan dengan berbagai komunitas dan lain sebagainya yang kita ajak untuk bekerja sama dan mengadakan berbagai kegiatan di perpustakaan daerah, tingkat kunjungan sampai dengan bulan Mei kemarin itu sudah hampir 12 ribuan. Dalam satu bulan? Bukan, dari Januari sampai dengan Mei. Oke, itu di semester pertama ya? Iya, sementara di 2025 itu 12.000 sekian, 600 sekian. Itu dari Januari sampai dengan Desember. Tetapi di 2026 dari Januari sampai dengan Mei itu sudah hampir sama dengan 2025 satu tahun. Nah, itu saya pikir salah satu juga akibat ya dari berbagai macam kegiatan yang kita lakukan di sana. Karena perpustakaan sekarang bukan hanya tempat membaca, tapi sebagai pusat informasi, sebagai pusat berkegiatan juga di situ. Pusat untuk kita juga bisa mengadakan diskusi dan lain sebagainya di sana. Berarti itu bahasanya tidak hanya para pemustaka yang datang, tapi para pengunjung yang akan jadi pemustaka ke depannya, gitu ya? Iya, benar. Karena tadi ada aktiviti kreatif yang tadinya hanya datang, oh perpus tuh gini ya? Iya. Gitu. Oke, ini berarti bentuk kreatif yang sudah banyak dibuat sehingga ini berubah banget polanya. Betul, kami juga ya atas dukungan dari pimpinan ya, dari Ibu Sekda, kemudian juga dari Pak Gubernur, Pak Wagub juga gitu. Berarti ini bentuk bagaimana satu tempat itu akan menjadi progres ketika banyak hal baru yang dibuat. Iya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara buku adalah semua pusat informasi. Nah, sekarang kalau bicara arsip nih, Bu Dia. Arsip ini kan berarti adalah bentuk kenangan, memori, sejarah, dan juga apa ya bahasanya itu dokumen penting gitu. Apa yang bisa kita temukan atau seperti apa Dispursip ini mengelola dan kita tuh bisa tahu nggak sih Bu ini apa sejarah Kalimantan Tengah atau hal-hal yang sifatnya penting perlu gitu? Iya. Nah, jadi secara umum dulu saya ingin sampaikan bahwa arsip itu adalah rekaman kegiatan ya, rekaman kegiatan, kemudian juga rekaman peristiwa
yang dimasukkan di dalam Dokumen ya. media, dokumen seperti itu, yang harus kita kelola dengan baik, Ya. agar ini bisa menjadi satu apa ya istilahnya, data yang otentik Ya. ke depannya terhadap peristiwa yang terjadi tersebut. Nah, itu menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini. Nah, jadi terkait dengan tadi arsip daerah ya. Ya, Nah, jadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip itu ada 4 bidang. Yang pertama bidang pengembangan perpustakaan. Jadi ada 2 bidang yang berkaitan dengan kepustakaan dan 2 bidang yang kearsipan. Sebenarnya saling terkait saja sih sebenarnya. Jadi pengembangan perpustakaan, kemudian pelayanan dan kerjasama, kemudian ada bidang deposit. Ya. Deposit itu arsip-arsip daerah. Nah, kemudian ada bidang arsip sendiri. Jadi di bidang kita juga memberikan layanan terhadap arsip-arsip daerah. Jadi ada bidang deposit itu ya. Cuman arsip-arsip daerah yang masuk di dalam bidang deposit itu tidak boleh dibawa keluar. Jadi mereka yang datang membaca di situ, karena ini kan arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah daerah ya. Arsipnya juga terbatas dan langka, katakan seperti itu, sehingga itu perlu kami layankan kepada pemustaka dengan sangat hati-hati sekali. Nah, jadi berarti ada file-file lama yang didigitalisasi menjadi arsip gitu. Apakah Perpus juga mengerjakan itu? ada, iya. Jadi ada digitalisasi arsip-arsip lama juga. Jadi tidak hanya arsip-arsip lama, tapi juga ada kitab-kitab lama istilahnya itu ya. Jadi berarti ada file yang boleh dan tidak untuk ditunjukkan gitu, Bu? Sebenarnya boleh ditunjukkan. Semuanya, Iya, ada yang memang benar yang boleh dilayankan kepada pemustaka, ada yang memang untuk keperluan penelitian dan lain sebagainya yang memang kalau ingin membuka itu ya harus ada izin. Khusus. Betul, itu juga ada. Tetapi ada yang bisa dilayankan bebas, hanya tidak boleh dibawa keluar. Iya, karena buku-bukunya usia. terbatas, Iya, oke. buku-bukunya juga terbatas. Kemudian ada buku-buku kuno juga yang kita harapkan dari mereka, dari masyarakat ya biasanya ya. Kita biasanya yang datang ke mereka. Kalau misalnya mereka berkenan untuk memberikan ya alhamdulillah ya. Tetapi kadang-kadang memang mereka juga punya untuk koleksi pribadi. Tapi paling tidak kita bisa digitalisasi itu, sehingga itu akan tetap bertahan gitu. Oke. Ini menarik karena ternyata buku ini nggak cuma untuk dibaca, tapi punya nilai memori, sejarah. Oh ya, itulah Estetika. fungsinya. Betul, itulah fungsinya arsip ya. Jadi kita merekam peristiwa-peristiwa bersejarah, budaya dan lain sebagainya, agar anak cucu kita itu nanti bisa menikmati juga. Ternyata ada kejadian-kejadian yang seperti ini pada masa lalu, seperti itu dengan data yang otentik kan. Iya. Karena tidak semua peristiwa yang, kalau misalnya ada peristiwa yang tidak terekam dengan baik, tidak diarsipkan dengan baik, akan hilang dengan sendirinya. Dan hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, lisan. Itu jadinya akhirnya jadi kayak legenda kan, karena data otentiknya itu tidak ada. Iya. Nah, sementara kalau misalnya itu diarsipkan dengan baik, dikelola dengan baik, maka 50 tahun ke depan, kita tidak berbicara 1 tahun atau 2 tahun ke depan ya, karena kalau 1 tahun atau 2 tahun ke depan mungkin saksi hidupnya masih ada, tetapi kita berbicara 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, seperti itu. Mungkin buktinya ada, bukan buktinya ya, Ceritanya wujudnya ada. ada. Contoh nih, misalnya Bundaran Besar. Iya. Mungkin 100 tahun ke depan Bundaran Besar masih ada gitu ya. Betul. Tetapi orang-orang akan, siapa ya dulu ya, pada saat siapa ya Kayak dulu? apa sih dulu? Kayak apa dulu? Nah, kalau arsipnya terekam dengan baik pada saat ini, maka 100 tahun ke depan itu masih tetap akan terjaga, itu masih akan diketahui secara otentik oleh anak cucu kita. Oke. Nah, jadi sebenarnya disitulah pentingnya bagaimana kita mengelola arsip dengan baik. Oke, bagaimana apa yang terjadi di Kalimantan terdokumentasikan Dengan baik. Jadi jejak langkah kita pada hari ini bisa terbaca oleh anak cucu kita di kemudian hari. Itulah gunanya perkembangan jaga arsip, tapi juga dimodernisasi dengan digitalisasi. Iya, digitalisasi. Gitu. Dan kesadaran dari masing-masing kita juga. Jadi
kita punya satu File bekas program, arsip gitu. iya, jadi bisa file pribadi bisa dibawa ke sana, kita bantu untuk digitalisasi. Mungkin kalau misalnya di rumah ada Foto-foto lama. arsip-arsip kita yang ya kita biarkan aja masuk di dalam map gitu ya, tanpa kita digitalisasi karena tempatnya nggak ada atau bagaimana, susah kan? Kalau kita satu-satu kita Kadang kita scan. nggak tahu ngerawatnya gimana juga. Sebenarnya tetap kita kembalikan juga ke yang bersangkutan kalau itu arsip pribadi. Jadi kita di dinas hanya membantu merekamkan saja. Jadi nanti dimasukkan di dalam flash disk atau apa yang File dibawa. gitu. Iya, kita serahkan kembali sih ke yang bersangkutan. Tetapi paling tidak kami membantu untuk membuat itu menjadi lebih mudah gitu. Betul. Daripada sebelum rusak atau hilang. Iya, jadi file keluarga bisa diarsipkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Serius? Iya, bawa aja nanti, bawa misalnya setinggi ini, sebanyak ini, kita akan satu-satu karena ada alatnya, jadi lebih cepat gitu untuk mendigitalisasinya. Oh gitu, Bu? Iya, kalau di rumah mungkin kan satu-satu, coba Iya, berapa scan dulu, lama. nggak mungkin Kalau ya? di situ nggak, jadi tetap kita kembalikan untuk menjaga, karena walau bagaimanapun juga ini akan menjadi kerahasiaan dari yang bersangkutan kan, jadi tidak direkam tidak disimpan di tempat kita, kecuali kalau misalnya mereka memang berkenan tidak disimpan di tempat kita, tetapi membantu untuk merekamkan. Betul. Oh, saya baru tahu ini. Baru tahu beneran. Ini soalnya lagi. Makanya nanti follow media sosialnya Dinas Perpustakaan dan Arsip, karena di situ ada banyak kegiatan, ada banyak program yang kami sampaikan seperti itu. Nah, ini menarik nih, bahwa ternyata tuh kita nggak cuma lihat buku, tapi kita juga bisa menyimpan memori kita, dibantu dipindahkan untuk digitalisasi. Iya. Bu, ini kan kolaborasi diskursif sama sekolah sama komunitas literasi udah banyak banget dikerjakan gitu. Pertanyaan saya banget sebagai warga umum adalah, apakah Ibu memberikan tekanan kepada siswa dan mahasiswa untuk ayo datang ke dinas gitu? Oh enggak. Jadi ini pertanyaan sering banget nih, karena dosen suka bilang ini, ayo ke perpus, cek dulu ke perpus gitu soalnya. Apakah Ibu berkontribusi terhadap hal itu? Enggak, jadi mungkin ya di kampus-kampus, kemudian juga di sekolah-sekolah. Iya. Awalnya barangkali saya pikir ya, awalnya kami tuh begitu, Bu, zaman dulu. Ayo datang ke perpustakaan, bikin tugas, absen segala macam. Tetapi sekarang kami mencoba membuat agar perpustakaan itu menjadi menarik untuk mereka. Jadi kebutuhan mereka. Menjadi kebutuhan mereka. Daripada mereka nongkrong di tempat yang nggak jelas gitu ya kan. Lebih baik datang ke perpustakaan daerah untuk mengerjakan tugas, kemudian mereka bisa berdiskusi, mereka bisa mengadakan diskusi terkait dengan tugas belajar dan lain sebagainya, disertai dengan suasana yang nyaman, dengan juga fasilitas-fasilitas yang kami usahakan untuk kami penuhi. Yang pasti suasana nyaman itu yang kami bangun saat ini. Ibu terbuka nggak sih dengan permintaan anak-anak gitu, para pemustaka muda, yang dewasa juga? Bu, mau dong ada tongkrongan luar, Bu, mau dong ada ini gitu. Terbuka nggak dengan itu, Ibu? Iya, kami ada satu tempat gitu ya yang mana kami menerima masukan-masukan dari para pemustaka. Jadi silahkan mereka misalnya memasukkan saran dan kritik dan lain sebagainya ke kami, itu sebagai evaluasi kami. Jadi kami lihat nanti per minggu kalau misalnya udah penuh kotak saran itu kami lihat. Jadi kotak sarannya masih manual, tapi juga ada di website kita, di medsos kita, kalau misalnya memang saran-saran yang ingin disampaikan silahkan, tetapi ini yang manual ya, yang manual. Jangan bilang, Bu, itu hal yang unik. Semua tempat ada. Jadi ada formnya, nama, kemudian saran dan masukan gitu. Nah, setiap minggu kalau misalnya memang banyak ya, itu kita buka. Jadi kami lihat satu-satu masukan-masukan dari para pemustaka, misalnya, Bu, stop kontaknya di sini, stop kontak di sini kurang banyak, colokan kurang banyak. Iya. Iya, tapi kalau AC sih kayaknya nggak ada ya, karena memang dingin di sana. Colokan biasanya, karena berkaitan mungkin mereka kan bawa laptop, bawa handphone gitu untuk. Nah, itu kami upayakan untuk bisa dipenuhi semampu kami. Ya, paling tidak kalau misalnya memang pada saat ini kami tidak bisa
datangkan, tidak bisa upayakan, ya mungkin itu akan menjadi pemikiran kami ke depannya seperti itu. Oke, tapi tetap akan tetap akan kami usahakan untuk diakomodir sehingga para pemustaka yang berkunjung itu merasa benar-benar bahwa mereka menjadi bagian dari situ. Jadi mereka bukan tamu sebenarnya, tapi bagian dari perpustakaan daerah itu. Mereka adalah keluarga besar di perpustakaan daerah. Jadi bukan tamu gitu, bukan sekedar tamu, tetapi juga menjadi bagian dari situ. Silahkan mereka berkegiatan, silahkan mereka berinovasi dan lain sebagainya di situ. Kami akan fasilitasi. Berarti Perpus itu tidak hanya anak muda, mahasiswa dan pelajar, para orang tua dan anak-anak. Orang tua juga. Jadi ada orang tua ya yang tadinya membawa anak-anak kan, membawa anak-anak karena memang kita ada juga ruang baca khusus anak-anak. Walaupun fasilitasnya masih minim ya. Tetapi ada gitu, buku-bukunya juga bagus-bagus. Nah, mereka datang membawa anak-anaknya. Kemudian tertarik. Ternyata di perpustakaan daerah banyak buku-buku yang juga seharusnya kami baca gitu. Nah, akhirnya nanti mereka bawa temannya, mungkin kantornya dan lain sebagainya. Biasanya di hari Sabtu dan Minggu itu yang yang banyak. Iya benar, yang banyak ASN, kemudian banyak juga dari yang usianya sudah di atas generasi muda lah katakan seperti itu. Karena terkadang tuh kita mau ke Perpus tapi terkendala kita juga bekerja di hari tersebut. Jadi dengan Ibu membuka di Sabtu dan Minggu itu terima kasih banyak. Nah, tahu nggak yang kita libatkan itu tadi karena kalau misalnya ASN mungkin itu berarti kan di luar jam kerja ya, artinya harus ada uang lembur di situ. Nah, kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mereka datang ikut memberikan pelayanan. Jadi para mahasiswa biasanya walaupun tetap dari dinas ASN dinas tetap ada 1 atau 2 orang gitu menjadi mentor mereka, tetapi yang kami berdayakan itu adalah mereka dari perguruan tinggi, dari mahasiswa, dari siswa-siswa sekolah. Karena yang dibutuhkan teman-teman ini adalah prakteknya. Betul. Jadi kalau kita magang atau ujian prakteknya ngapain gitu kan. Kalau misalnya magang ya, karena memang magang itu kan wajib ya, belajar, ada satu periode khusus gitu mereka harus magang. Tapi pada saat mereka di sana ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain. Disuruh-suruh saja. Benar. Tapi kalau turun langsung melayani mereka juga tahu gimana. Mereka senang sekali. Jadi kita ajarin untuk membuat konten seperti apa, konten yang berkaitan dengan perpustakaan seperti apa. Senang sekali mereka. Dan mereka kemudian mengajak teman-temannya. Karena mereka tahu caranya bekerja, melayani, dan mengelola. Benar. Tetapi dengan cara mereka gitu. Nah itu jadi itu yang saya pikir ternyata luar biasa sekali gitu. Keberadaan mereka di situ untuk menarik minat dari Gen Z yang lain. Baru, pemustaka baru. Ibu, apa harapan target Dispursif Kalteng untuk literasi 2026 dan ke depannya? Tentu kita menginginkan adanya peningkatan di segala hal ya, segala sektor yang berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan. Jadi kita ingin juga meningkatkan tingkat kegemaran membaca. Kita juga ingin meningkatkan IPLM kita, indeks literasi, indeks pembangunan literasi masyarakat. Saat ini memang masih walaupun sudah cukup tinggi, signifikan tapi tetap kita ingin agar itu bisa naik seperti itu. Jadi untuk tahun 2025 itu IPLM kita sekitar 72 kalau tidak salah, 72, sekian persen gitu. Masih di bawah indeks IPLM nasional. Tetapi memang belakangan ini jadi ada dua penilaian ya, karena di 2026 ini ada perbedaan metode untuk penghitungan IPLM itu sehingga ada sedikit berkurang gitu. Tapi saya pikir itu tidak membuat kita khawatir ya. Pengurangan itu dari 2005 ke 2006 pengurangan itu ada pengurangan, tapi itu bukan karena berkurang minatnya, tetapi karena memang metode untuk penghitungannya itu berbeda. Nah, jadi itu mungkin yang membuat ini menjadi turun. Nah, kita berharap
di metode apapun itu, bagaimanapun metodenya, IPLM itu tetap meningkat di tahun 2026 ini. Karena di 2026 ini nanti dihitungnya di akhir tahun. Jadi nanti kita tahu mungkin di 2027 awal ya, atau 2026 akhir. Nah kemudian juga tingkat kegemaran membaca kita. Karena semua ini kan akan berkaitan dengan bagaimana sumber daya manusia kita kan jadinya. Kalau tingkat literasi masyarakat, bayangkan, literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami secara utuh ya. Jadi tidak hanya membaca aja, tapi kalau membaca tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nah itu kan bukan kemampuan literasi namanya. Tapi kemampuan literasi itu memahami secara utuh sehingga dia mampu memberikan masukan, memberikan kritik, bahkan mungkin dia bisa membuat ide-ide baru lagi dari apa yang dia baca. Nah itu kemampuan literasi. Dia baca dengan benar, sumber yang benar. Betul. Nah itu kemampuan literasi. Berkaitan kan dengan kemampuan tingkat SDM kan. Betul. Nah, dari mana literasi itu ada? Dari tingkat kegemaran membaca. Karena dengan membaca, sumber pengetahuan dan ilmu, dan sebenarnya membaca itu membantu kita menata bahasa dan kata lebih baik. Iya pasti. Karena banyak, akhirnya kan banyak referensi kita. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, segala macam kan dari situ. Dan menulis. Dan menulis juga. Nah itu dia. Kalau kosong nulisnya akhirnya kan isinya head random. Semua. Ya kan, aduh saya harus mengaca lagi nih Bu Diah. Ya kan? Pesan kecil dari seorang Ibu Diah Chandrasari untuk mencintai budaya membaca. Nah jadi kita berharap ya masyarakat dalam hal ini tentu saja, apalagi nih yang ibu-ibu muda, ayah-ayah muda gitu, bagaimana menciptakan rasa cinta membaca itu di keluarganya. Mulai membiasakan budaya membaca itu sejak dini untuk anak-anak. Jadi sehingga mereka bisa mencintai, karena kan kalau kita mulai dari sejak dini tentu menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Nah sehingga mereka juga merasa bahwa wah saya misal sebagai contoh nih, satu hari saya harus membaca berapa buku gitu. Tetapi buatlah itu menjadi satu yang menyenangkan. Nah jadi itu yang kami kita harapkan sekali. Kemudian juga dengan adanya peningkatan bagaimana sekarang teknologi informasi sudah sangat luar biasa sekali perkembangannya. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi sebenarnya gadget, walaupun banyak yang mengatakan bahwa aduh banyak sekali nih hal-hal negatif dari gadget gitu ya. Tetapi kalau kita bisa manfaatkan dengan hal-hal yang positif tentu hasilnya juga akan positif. Nah, jadi manfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya. Dapatkan informasi yang memang benar-benar valid dari sumber yang terpercaya. Salah satunya media-media sosialnya Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah ya. Kemudian juga digital library-nya. Nah, mudah-mudahan dengan itu budaya membaca, budaya literasi di Kalimantan Tengah bisa semakin meningkat. Kecintaan membaca bagi anak-anak bisa dimulai sejak dini. Dimulai dari lingkungan keluarga. Karena saya percaya bahwa kita semua percaya bahwa satu gerakan kecil apabila kita lakukan secara bersama-sama, itu akan menjadi satu gelombang yang luar biasa. Intinya dapatkanlah informasi dari sumber yang benar, kemudian permudah dengan mampir ke perpus kalau mau dapat digitalisasi informasi lainnya, atau kalau mau merubah file-file history di rumah. Iya, boleh dibawa. Ke perpus, jangan lupa ya, saya baru tahu, mohon maaf Bu Adi ya. Dasar kurang informasi sayanya. Oh ya, karena kita tahu ya, buku katanya jendela dunia. Membaca adalah kuncinya. Nah, jadi dengan pengen tahu buka jendela, baca dulu. Biar kita bisa buka jendela itu. Kalau enggak, nutup aja jendelanya. Aduh, jendelanya ketutup terus. Dan jangan lupa nulis juga bagus. Karena dengan menulis kita meninggalkan jejak kita di dunia. Iya, betul. Ada cerita kamu yang bisa bermanfaat buat orang lain. Bu Adi, terima kasih banyak. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Bursif Kalteng. Semoga semakin banyak. Semoga semakin puluhan ribu yang hadir sedikit. Amin, mudah-mudahan. Dan kami tunggu juga nih dari Warta Kalteng berkunjung ke perpustakaan daerah.
kemudian juga nanti bisa membuat konten di sana, Baik, ditunggu membuat teman-teman semua. hal-hal positif di sana yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Karena perkembangan digital mengajak kita lebih kreatif dan juga Betul, inovatif. betul. Terima kasih Bu Dia sudah hadir. Oke. Sehat-sehat, sampai ketemu di Perpus Amin. ya. Iya, ditunggu ya. Terima kasih Oke. semuanya. Kita berbicara tentang bagaimana buku menjadi jendela dunia, dan untuk sampai situ kita harus baca pesan Bu Dia di hari ini. Saya Cacan, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Warta Bicara selanjutnya.